Teman-teman, kalau menemukan lahan murah banget harganya, too good to be true ya. Plot twist-nya ternyata statusnya adalah lahan sawah dilindungi atau LSD. Nah, impian membangun perumahan auto jadi impian panen padi ya. Wajib cek peruntukan lahan sebelum deal. Status lahan itu kunci utamanya ya. LSD ini nggak boleh dialihfungsikan jadi perumahan atau bangunan lain demi ketahanan pangan nasional. Pelajaran berharganya adalah jangan asal murah, legalitas itu adalah utama. Selalu cek status tanah di Kementerian ATR BPN dan lewat notaris terpercaya ya sebelum melakukan deal pembayaran. Ini ada contoh terjadi kasus dari pengembang ek ya. Perusahaan pengembang ek ini membeli sebidang lahan seluas 5 hektar dengan harga murah dari seorang perantara yang meyakinkan bahwa lahan tersebut siap bangun. Pengembang ek ini berencana membangun kompleks perumahan. Setelah transaksi dan dimulainya proses perizinan, Dinas Tata Ruang dan ATR BPN setempat ini menolak izin pembangunan ya karena lahan tersebut masuk dalam peta lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak dapat dialihfungsikan menjadi perumahan. Akibatnya apa? Pengembang ek itu akhirnya mengalami kerugian besar karena investasinya tertanam dan nggak bisa jalan. Mereka mengajukan gugatan perdata terhadap perantara atau penjual asli ya atas dasar penipuan ya. Meskipun kasus ini berjalan di pengadilan, pengembang ek tetap nggak bisa membangun di lahan tersebut dan harus menanggung biaya hukum serta kerugian waktu ya. Ketidaktahuan pembeli akan status akan tidak menghilangkan konsekuensi hukum dari pelanggaran tata ruang ya. Selalu uji tuntas due diligence sebelum membeli, properti khususnya lahan tanah. Membeli lahan yang ternyata berstatus lahan sawah dilindungi atau LSD ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait larangan alih fungsi lahan tersebut menjadi non pertanian. Misalnya nih perumahan atau industri. Status LSD ini ditetapkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional ya dan pelanggaran terhadap status ini dapat menimbulkan masalah perdata dan pidana tentunya. Apa saja sih konsekuensi hukumnya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah alih fungsi ilegal. Konsekuensi utama adalah Anda itu dilarang keras mengubah fungsi lahan tersebut dari sawah menjadi fungsi lain, misalnya membangun rumah atau pabrik tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Pemerintah itu dapat mengenakan sanksi administratif, terutama denda atau kewajiban mengembalikan fungsi lahan ke kondisi semula jika sudah terlanjur dibangun terlebih dahulu. Konsekuensi hukum beli tanah status lahan sawah dilindungi atau LSD ini juga bisa masuk ke sanksi pidana ya. Dasar hukum di undang-undang terkait, misal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, akta jual beli juga bermasalah ya jika proses jual beli tidak dilakukan melalui prosedur yang benar dan tanpa melibatkan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang berwenang ya. Keabsahan transaksi tersebut dapat dipertanyakan di kemudian hari, terutama jika ada unsur penipuan dari penjual. Konsekuensi hukum beli tanah status lahan LSD ini juga bisa menimbulkan kerugian finansial. Jadi pembeli ini menanggung resiko kerugian finansial yang besar ya karena tidak dapat memanfaatkan lahan sesuai rencana awal. Misal itu investasi properti dan mungkin kesulitan menjualnya kembali dengan harga tinggi sebagai lahan bangun pertanian. Solusi hukumnya jika terlanjur beli lahan tanah sawah dilindungi atau LSD ini, itu yang pertama adalah melakukan somasi atau teguran ya. Ini adalah langkah awal dalam memberikan somasi atau teguran kepada penjual untuk meminta pertanggungjawaban atas informasi yang tidak benar ya mengenai status lahan tersebut. Kemudian yang kedua, lakukan gugatan perdata ya. Dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penjual dengan dasar penipuan atau investasi ya jika dalam perjanjian jual beli disebutkan peruntukan lahan yang tidak sesuai fakta. Tujuannya bisa pembatalan jual beli dan pengembalian uang tentunya. Mencoba jalur mediasi dengan penjual. Mungkin dengan bantuan pihak ketiga ya seperti notaris atau Badan Pertanahan Nasional untuk mencari solusi damai. Misalnya kesepakatan pengembalian sebagian atau seluruh dana dari transaksi jual beli tersebut. Yang sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara yang mengkhususkan diri dalam hukum agraria untuk meninjau dokumen transaksi dan menentukan langkah hukum terbaik tentunya. Saran aku pribadi, ke depannya kalau nemu lahan atau tanah harga murah, jauh di bawah pasaran atau jauh dari harga normal, pastikan untuk selalu melakukan pengecekan status lahan secara teliti di kantor ATR atau BPN setempat ya sebelum melakukan transaksi jual beli dan pastikan jual belinya menggunakan PPAT resmi yang kredibel agar legalitas tanah itu terjamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman.